Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih, NPM 19630849. Di sini saya akan membuat program di Dev C++. Program yang saya buat itu tempat penyewaan alat masak. Programnya sudah saya buat, jadi langsung saja kita buka ke aplikasi Dev C++-nya. Ini program yang telah saya buat. Di baris ke 1 sampai ke baris ke 7 ini merupakan komentar. Kemudian langsung kita ke baris ke 9, include iStream. Ini merupakan fungsi utama dari C++. Kenapa fungsi utama? Itu karena jika kita tidak menggunakan include iStream, itu semua fungsi-fungsi yang ada di bawah ini itu tidak terbaca oleh C++ atau tidak dikenali. Kemudian di baris ke-10 itu ada include string.h. Ini merupakan fungsi untuk kita melakukan fungsi string di kondisi yang kita buat nanti. Kemudian ke baris ke-11 itu ada include chronio.h. Fungsi ini merupakan untuk menjalankan fungsi di baris ke-24 ini, yaitu ada sistem buka kurung CLS. Kemudian ke baris 12 itu ada include stdlib.h. Fungsi ini untuk kita menjalankan fungsi dari sistem ini. Kemudian lanjut ke baris 14 using namespace std. Nah, ini merupakan untuk memudahkan kita dalam penulisan sintak atau coding agar kita tidak menambahkan lagi std di depan cout ini. Kemudian masuk ke int diskon sama dengan 20.000. Ini merupakan tipe data dan ini merupakan variabel, yang mana variabelnya itu sudah saya kasih nilai 20.000. Konstanta itu merupakan tipe data yang tidak dapat diubah. Kemudian kita masuk ke int main. Nah, ini adalah fungsi utama untuk kita mengawali program kita. Kemudian masuk ke baris 18 ada char, nama, HP, pilihan, dan back. Char ini merupakan tipe data yang mana itu bisa memasukkan hanya satu karakter saja. Kemudian nama, HP, pilihan, sama back ini merupakan variabel yang mana telah saya gabungkan dengan array agar bisa lebih menginput data lebih dari satu. Kemudian masuk ke baris 19 sampai 20. Ini int merupakan tipe data atau lebih dikenal dengan tipe data integer, yang mana saya kasih variabel berupa jumlah, alat, total, bayar, kurang, bonus, kembalian, harga. Harganya ini saya kasih nilai itu ada 5 nilai. Kemudian masuk ke baris 21 ada bol saldo. Bol ini merupakan tipe data boolean, kemudian saya kasih variabel saldo. Kemudian di baris 23 itu ada do, diawali dengan kurung kurwal buka. Kemudian di baris 24 ada sintak sistem CLS atau clear screen. Itu untuk membersihkan layar yang mana agar bisa melakukan perulangan. Kemudian di baris 25 sampai dengan 27 ini merupakan cout, yang mana kita bisa menampilkan atau output dari tulisan yang ada di dalam sini untuk ditampilkan di program kita. Kemudian masuk ke baris 29 ada cout masukkan nama penanggung jawab. Nah, di sini agar kita bisa masukkan nama itu diperlukan sintak cin. Kemudian akan masuk ke variabel nama.
Kemudian di baris 31 sampai dengan 38 ini merupakan output dari menu-menu atau alat yang tersedia. Untuk yang belum tahu, NDL ini itu merupakan nlen, yang mana itu untuk memberikan enter pada output. Kemudian di sini masuk ke baris 40 sampai dengan 41 ini untuk kita memilih atau memasukkan alat yang akan kita sewa atau pilihan dari menu-menu ini yang ada di atas ini. Kemudian masuk ke baris 44, itu adalah switch, diikuti dengan variabel alat. Sintaks switch ini selalu diawali dengan kata switch. Kemudian di sini kita di baris 45 diawali dengan buka kurung kurawal buka maksudnya. Kemudian masuk ke baris 46 diawali dengan case 1. Kemudian ada titik 2 untuk mengawali kondisi. Kemudian di baris 47 itu ada strcpy atau string copy untuk melakukan fungsi string, yang mana di sini untuk mengcopy kata yang ada di dalam sini. Ketika kita memilih satu, itu tidak akan berhenti case-nya sehingga itu berlanjut sampai ke bawah kalau tidak ada tulisan break. Break ini fungsinya untuk menghentikan ketika kita melakukan kondisi. Kemudian di baris 49 itu ada case 2. Kemudian ada strcpy. Di sini ada di baris 51 ini ada i sama dengan 1. Karena di atas tidak ada, karena di awal kita sudah berikan i sama dengan 0. Jadi di case 1 ini i-nya sama dengan 0. Begitu selanjutnya. Kemudian kita masuk ke baris 65, itu default titik 2. Yang mana jika kita tidak di sini, jika kita menginput itu tidak tercantum di dalam sini, di case ini, maka yang akan tampil adalah pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Jadi kita ditujukan untuk memilih lagi. Kemudian kita masuk ke baris 70, itu Anda memilih. Kemudian itu setelah kata ini kita panggil itu variabel pilihan, yang mana di sini muncul itu pilihan yang telah kita pilih di atas tadi di sini. Kemudian di baris 72 ini kita bisa memasukkan berapa jumlah yang ingin kita sewa. Kemudian di baris 74 sampai dengan 75 ini merupakan penjumlahan, yang mana itu alat sama dengan jumlah dikali harga, kemudian total itu sama dengan alat. Kemudian masuk ke baris 77, ini merupakan output pada program kita. Di baris 80 ini ada /t. Nah, itu untuk memberikan teks pada program yang kita jalankan. Di sini akan tampil itu nama yang telah kita input di atas, HP, pilihan, jumlah, harga, terus total. Kemudian kita masuk ke baris 87, if jumlah lebih dari sama dengan 3. Jika jumlah lebih dari sama dengan 3, itu maka di sini bonus sama dengan total dikurang diskon. Jadi totalnya itu di sini kan tadi totalnya sama dengan alat. Jadi di sini total sama dengan bonus. Kemudian muncul jika kita memesannya lebih dari atau
3, lebih dari sama dengan 3 itu muncul Anda mendapatkan diskon potongan harga, nah berupa 20.000. Nah di sini tadi saya taruh diskonnya 20.000 potongannya jika kita memesan lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian total pembayaran setelah diskon ini akan muncul total harga yang akan kita bayar nanti ketika sudah dihitung dengan diskonnya. Kemudian masuk ke baris 95 sampai ke 97. Ini merupakan output pembayaran, mana itu kita nanti bisa menginput di sini total uang yang akan kita bayar ke kasir. Jadi in itu input tadi masuk ke variabel bayar. Kemudian kita masuk ke baris 99 while saldo sama dengan bayar kurang dari total. Jika kita bayar memasukkan di sini kurang dari total pembayaran, maka itu muncul uang kurang, silahkan bayar lagi. Nah jadi kita memasukkan lagi uang pembayaran kita, kemudian bayar ditambah kurang. Kemudian masuk ke baris 104, itu sama dengan kembalian sama dengan bayar dikurang total, dimana itu untuk menghitung kembalian. Nah jadi di sini ada output bayar uang yang kita bayar, kemudian ada output kembalian. Kemudian masuk ke baris 109 itu ada ulang titik 2. Baris 110 itu ada seot, apakah Anda ingin menyewa alat lain. Kemudian ada pilihan Y, ya, atau T, tidak. Masuk ke variabel back. Nah, jika kita memilih Y, itu akan kembali ke menu awal dari atas. Nah, jika kita memilih T, maka akan muncul output terima kasih telah menyewa di tempat kami. Kemudian baris 115 itu ada return sama dengan return 0 dari titik koma, itu maka program telah berakhir. Kemudian kita coba jalankan programnya. Masukkan nama saya, nomor telepon, kemudian di sini ada input, silahkan pilih alat yang mau Anda sewa dari menu-menu yang tersedia di atas. Kita coba pilih menyewa kompor, masukkan 1. Nah di sini muncul output Anda memilih kompor. Ada lagi input jumlah alat yang disewa, kita coba jumlahnya itu kita nyewa 3. Nah muncul output seperti tempat penyewaan alat masak, itu ada nama pembeli, telepon, pilihan alat, nah jumlah alat, harga alat, total pembayaran. Di sini totalnya 66.000 karena kemudian di bawahnya ada Anda mendapatkan diskon potongan harga 20.000, itu karena kita menyewa alat lebih dari atau sama dengan 3. Nah kemudian total pembayarannya itu setelah diskon jadi 46.000. Jadi kita bayar 50.000. Nah output uang yang Anda bayar itu 50.000, kemudian uang kembaliannya ada 4.000. Apakah Anda ingin menyewa alat lain? Jika kita pilih Y, itu maka akan ke atas lagi. Nah terulang.
Nah, di sini kalau kita memilih hanya 2 pieces itu kita tidak mendapatkan diskon. Jadi langsung kita masukkan pembayarannya. Nah, jika kita memilih teh itu maka muncul output yang ini. Terima kasih telah menyewa di tempat kami. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.